Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandy Adedita dengan NPM 247823. Oke, baik. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas video yaitu yang bertujuan tugasnya adalah modelisasi klasifikasi. Nah ya, di sini ada tugasnya. Di sini tugas videonya itu adalah mahasiswa wajib menggunakan dataset yang ditentukan. Dan di sini kita menggunakan dataset yaitu World Energy Consumption. Lalu untuk bahasa yang digunakan yaitu formal yang mudah dipahami. Lalu visualisasi wajib menggunakan Matplotlib dan Seaborn pada kode ya antar rada. Lalu pastikan setiap grafik diberi judul dan label sumbu dan interpretasi singkat. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke dalam kode kita ya. Nah, dan yang pertama ini ya bisa kita lihat di dalam kode pertama ini yang saya tunjukkan ini itu adalah kode untuk import library ya, dan ada nama lengkap kita dan tugas juga ya. Dan untuk import library ini untuk pandas NumPy ini ya untuk mengelola sebuah data ya untuk di bagian pandas ini. Dan lalu untuk eh, di bagian paling bawah ini ya mungkin nggak untuk di bagian sini udah tahu ya cepat untuk mengimport pandas nanti lalu scan model selection ya untuk mengimport lah intinya. Lalu untuk SNS set style wine rate ini itu adalah untuk mengatur sebuah gaya grafik itu biar lebih rapi aja gitu ya. Nah lalu kode selanjutnya itu ada misalnya kayak untuk penjelasan di bagian kode pertama ini itu pada bagian awal ini bisa kita lihat ya. Kemudian kita di sini mengimpor beberapa library yang kita butuhkan. Contohnya yang saya sebutkan tadi ya, Pandas, Napi itu. Ini digunakan untuk mengolah data. Misalnya scikit-learn itu untuk membangun sebuah model random forest dan melakukan processing serta matplotlib. Nah, dan Seaborn untuk membuat visualisasi hasil evaluasi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada load dataset. Kegunaan dari load dataset ini itu untuk membaca word engineering-nya. Apa untuk membaca data dari yang kita miliki ke dalam data frame. Nah, jadi untuk di bagian DF-Save itu kegunaannya untuk menampilkan data atau jumlah baris dan kolom kayak gitu ya. Nah, lalu untuk menampilkan 5 baris nama kolom pertama supaya kita tahu struktur dari dataset tersebut kayak gitu. Nah, dan ini hasilnya ya. Setelah dibuat datanya bisa kita lihat di sini. Nah, jadi tadi tuh kita tuh pertama-tama di sini kita membuat sebuah data word engineering composition ke dalam data frame menggunakan pandas. Nah, di sini juga kita menampilkan ukuran dataset dan beberapa nama kolom pertama untuk memastikan data itu sudah terbaca dengan benar atau belum seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pembersihan data. Nah, di sini pembersihan data itu apa ya? Untuk pembersihan data singkat ya, pendek juga nggak terlalu ada hasil. Untuk hasil tidak ditemukan. Nah, untuk pembersihan data ini saya di sini menghapus. Di sini saya menghapus baris yang tidak memiliki nilai dan kolom country, kayak misalnya country, year, dan population. Nah, karena kolom-kolom ini paling penting untuk analisis gitu. Nah, disertai di sini saya memastikan kolom year itu bertipe integer dan agar konsisten saat digunakan dalam permodelan gitu. Nah, lalu untuk yang ketiga di sini itu pemilihan fitur ya. Nah, untuk pemilihan fitur sendiri di sini kita memilih beberapa fitur dengan yang relevan, yaitu misalnya kita memilih tahun, populasi, GDP, dan berbagai jenis konsumsi energi seperti batu bara, gas, minyak, tenaga surya, angin, dan hidro. Nah, dari beberapa kolom konsumsi energi tersebut, di sini saya menghitung sebuah fitur baru bernama total engineering yang merupakan jumlah total konsumsi energi per baris data, gitu kan. Nah, lalu untuk
encoding label. Untuk encoding label ini kita membuat atau membentuk teks yang uh, yang melakukan encoding menggunakan label encoder agar misalnya dia setiap negara itu diubah menjadi nilai numerik. Selanjutnya, di sini saya membuat label klasifikasi baru yang bernama high consumption. Nah, jadi jika total konsumsi energi di suatu baris itu berada di rata-rata, maka diberi label 1 atau konsumsi tinggi. Nah, sedangkan jika di bawah rata-rata diberi label 0, maka konsumsi itu sangat rendah. Nah, fitur yang digunakan sebagai input model itu adalah country dan fitur-fitur energi yang sudah dipilih. Nah, sebelum dilatih, data kemudian dinormalisasi menggunakan standar scalar agar setiap fitur berada pada skala yang sebanding. Setelah tahap ini, kita sudah siap nih untuk proses training gitu. Nah, selanjutnya di sini kita split data ya. Nah, split data ini itu prosesnya kita akan memproses dibagi menjadi data latih dan data uji dengan eh, dengan perbandingan 80 banding 20. Data latih digunakan untuk melatih model. Nah, sedangkan dari data uji ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana model itu mampu melakukan generalisasi pada data yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Gitu. Lalu di sini di bagian ke-6 itu ada model dari random forest. Nah, untuk dari random forest sendiri di sini itu saya membangun model klasifikasi menggunakan algoritma random forest dengan jumlah 100 pohon keputusan. Nah, jadi model ini kemudian dilatih menggunakan data latih dan setelah proses training selesai, model itu digunakan untuk memprediksi kelas konsumsi energi pada data uji, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada evaluasi model ya. Untuk evaluasi model di sini itu mengevaluasi permodelan menggunakan confusion metric. Nah, confusion metric, classification report, dan akurasi. Nah, kalau untuk confusion metric ini menunjukkan beberapa banyak data yang diprediksi dengan benar maupun yang salah untuk masing-masing kelas. Kalau untuk classification report, itu memberikan nilai reflection, recall, dan F1 score. Dari hasil evaluasi, kita bisa melihat akurasi model adalah sebesar berapa persen gitu misalnya. Nah, di sini juga saya juga menampilkan confusion metric dalam bentuk heat map agar lebih mudah diinterpretasikan seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini. Ada yang confusion metric, classification report. Nah, bisa kita lihat untuk grafik dari apa ya? Uh, visualisasinya ada bisa kita lihat confusion metric dan forest. Aktural, prediksi, nah, bisa terlihat jelas ya. Nah, kalau untuk selanjutnya itu ada feature importance. Untuk random forest ini juga menyediakan informasi mengenai tingkat kepentingan seperti fitur pada grafik feature importance. Jadi importance ini dapat dilihat dengan fitur mana yang paling berpengaruh dalam menentukan apakah suatu negara itu termasuk konsumsi energi di tertinggi atau rendah. Nah, untuk secara umumnya, fitur konsumsi energi fosil itu seperti batu bara, gas, dan minyak itu cenderung memiliki importance yang lebih besar dibandingkan fitur lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat nih ada hasil dari grafik atau visualisasinya fitur importance rainforest. Nah, karena kan tugas di sini kan kita itu mendapatkan absen 22 sampai 24 ya, absen 24. Dan di sini kayak algoritmanya menggunakan random forest ya. Bisa kita lihat di sini ada feature importance menggunakan random forest. Ada country itu mungkin sedikit lebih rendah daripada year-nya, populasinya lebih tinggi dari year.
Lalu GDP-nya lebih tinggi, kalau konsumsinya lebih tinggi, untuk gas konsumsinya itu lebih rendah daripada coal consumption. Lalu yang paling tinggi di sini bisa kita lihat yaitu oil consumption ya. Untuk solar consumption itu mungkin lebih tinggi ketiga dari country dan year. Lalu wheel consumption itu hydro consumption juga. Nah, untuk yang terakhir ini ada kesimpulan ya. Jadi untuk kesimpulan ini untuk sebagai kesimpulan model random forest yang saya bangun di sini mampu mempelajari pola konsumsi dari energi global dengan cukup baik. Nah, untuk fitur yang paling berpengaruh berasal dari konsumsi energi fosil seperti batu bara, gas, minyak, yang itu memang masih menjadi sumber energi utama bagi negara. Nah, secara keseluruhan, model ini juga dapat memisahkan negara dengan konsumsi energi tinggi dan rendah berdasarkan fitur-fitur yang digunakan, seperti itu. Nah, mungkin untuk video kali ini tugasnya sudah pastikan grafik berjudul ya berhubung dan informasi singkat ya. Sudah di sini kalau visualisasi menggunakan MATLAB dan Sibar sudah ya. Nah, mungkin untuk tugas video kali ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.